Shalom kepada semua. Pujilah Tuhan karena Dia baik, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita mulakan dengan doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tajuk message hari ini ialah mengutamakan Yesus. Firman Tuhan dipetik dari kitab Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sekali lagi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Panggilan kudus setiap orang Kristen adalah memuliakan Tuhan Yesus. Allah di dalam Kristus mengasihi kita sepenuhnya. Seketika, walaupun hanya seketika, dari manusia yang mengasihi kita seumur hidup. Itu perbezaannya, besar kasihnya. Inilah dasar kekristenan dalam setiap manusia yang percaya, yaitu oleh kasih Kristus hidup kita, hidup yang memuliakan Allah Bapa kita. Firman Tuhan memberi semangat dan mengukuhkan kita dalam waktu hidup kita melalui kesengsaraan dan kesusahan. Dan setiap kali kita menaikkannya, meninggikan Yesus, kita secara tidak sengaja, secara spontan pada waktu yang sama, kita merendahkan diri kita. Sebab itu, kita percaya kepada Tuhan karena firman Tuhan yang tetap kekal selama-lamanya untuk menopang dan memberi terang kepada mereka yang berharap kepadanya. Amin. Tuhan datang mencari kita, bukan kita yang mencari Dia. Firman Tuhan dalam Mazmur 8 ayat 4 dan 5 berbunyi begini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatinya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengendahkannya, memperhatikannya? Aku mau mengenal Dia. Ya saudara-saudara, inilah Tuhan yang aku mau kenal karena Dia mengingati aku, Dia memperhatikan aku ini, dan aku mau mengenal Dia. Ya, ke anak manusia. Ya saudara-saudara, kalau kita lihat dengan teliti, tiada manusia yang akan mengutamakan kita seperti Tuhan kita. Tiada yang seperti Yesus. Karena dunia dan segala keinginannya akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Kita harus berpegang teguh kepada Yesus, pegang dengan erat karena pandemik ini adalah ujian dalam hidup kita pada waktu ini. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 juga mengingatkan kita begini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, saudara-saudara, kepada siapa kita mau memberitahu kekhawatiran kita? Tiada manusia yang kita boleh percaya. Esoknya, apa yang kita beritahu kepada mereka, Dia pakai juga terhadap kita juga. Ya, jadi Tuhan itu baik dan Tuhan begitu mengasihi kita. Ia memelihara kita semua. Sebab itu kita perlu serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Jadi saudara-saudara, kita sudah lihat yang untuk mengutamakan Yesus, ya, kita perlu mengenal Tuhan Yesus. Ya. Perkara yang pertama ialah mengenal Tuhan Yesus. Bila kita sudah tahu yang Tuhan mengutamakan kita, kita harus mengutamakan Tuhan karena Ia lebih besar. Ia disebut anak Allah yang maha tinggi dan dikaruniakan dengan takhta Daud. Bermakna Yesus adalah juga dikenali sebagai Raja. Ada pepatah Melayu mengatakan begini, tidak kenal maka tidak cinta. Pernah dengar? Ya, ini satu perkara yang benar karena tiada siapa boleh mengasihi seseorang kalau tidak dikenalinya. Yohanes pasal 14 ayat 6 dan 7. Kita bacakan bersama-sama ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-6 ya kan. Jelas. Katanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelaslah apa yang Yesus menekankan di sini, bahwa Yesuslah jalan yang harus diambil semua manusia untuk masuk ke surga. Kebenaran yang telah diberikan adalah paspor
ya, yang kita harus gunakan untuk pintu itu dibuka. Yesuslah yang memberi hidup kekal, dan semua yang percaya dan beriman kepada Anak Allah akan beroleh hidup kekal. Ayat 7, Yesus menekankan tentang kemerdekaan atau kebebasan yang diberikan Tuhan boleh menjadi platform untuk kita mengenal Yesus atau masih hidup seperti biasa dalam dunia, yaitu Kristen duniawi. Pilihan dalam tangan sendiri, tak boleh dipaksa, seperti satu negara yang ada hak kebebasan. Ayat 7 mengatakan begini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Haleluya. Ini sangat mustahak untuk perhubungan kita. Kalau kita tahu yang Yesus adalah seperti apa yang dikatakannya, maka kita tahu bahwa dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 3 dan 4 berbunyi begini, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya, puji Tuhan. Kita semua tahu bahwa semua orang percaya harus pergi dan beritakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, dan juga diberi kuasa untuk menyembuhkan sakit, mengusir setan-setan, bangkitkan orang mati, dan tahirkan segala penyakit kulit. Pendek kata dalam bahasa Inggris, nothing is impossible with Jesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tetapi adakah kita mengenal Dia yang berkuasa atas segala-galanya, atas semesta alam? Dia yang mencipta langit dan bumi. Adakah kita mengenal Dia? Kalau kita dekat dan kenal Yesus, pasti Tuhan Yesus akan bekerja melalui kita. Lihat di sekeliling kita, kenalan kita yang masih belum mendengar tentang Yesus, Sang Juru Selamat yang berkuasa untuk melakukan mujizat. Sekiranya kita ingat ayat 7 tadi, sekiranya kamu mengenal aku. Hanya bila kita mengenal Yesus, Yesus mula berhubung dengan kita secara pribadi. Ini cerita saya, ya, ini kesaksian saya, cerita benar yang berlaku tahun 2000. Saya diminta oleh biras saya untuk menderma darah di Hospital Pakaripo. Setelah diambil darah dan diuji, didapati darah saya mengandungi hepatitis C dan kanser di limpa sudah bermula. Oleh karena dikesan lambat, kanser berada di tahap ketiga yang membahayakan. Saya diberi 6 bulan ataupun habis kuat dalam 1 tahun saya akan mati karena penyakit ini. Apakah perasaan kita bila kita sudah mendengar suatu keputusan seperti ini? Jalan mati, sudah tiada harapan lagi. Lebih lagi bila waktunya sangat singkat. Saya tidak terima cadangan hospital untuk kemo dan saya pulang ke rumah. Sewaktu di rumah, saya masuk ke bilik dan mengunci dari dalam. Saya beritahu istri saya dan saya mau bersendirian dan berdoa. Saya mengambil Alkitab dan sujud menyembah Tuhan. Jiwa saya pada waktu itu sangat dihimpit oleh perkataan dokter. Remuk jiwa saya pada waktu itu. Saya berpikir kalau inilah caranya hidup saya akan berakhir, maka saya mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan Yesus. Dalam waktu 6 bulan ini saya akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan dan menghafalnya setiap hari. Ya. Ingat ya, pada waktu ini ada kesesakan dalam jiwa saya. Pada waktu itulah Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Oh, saudara-saudara, saya tidak pernah melihat Yesus. Itulah pertama kali saya melihat Tuhan Yesus bercahaya. Saya melihat seorang manusia yang bercahaya seluruhnya. Di dalam gelap, dalam bilik itu dia berjalan datang kepada saya. Mukanya saya tidak dapat melihat. Sangat terang, ya, saya tidak dapat melihat mukanya.
Ia datang kepadaku dalam bilik yang gelap, ia menyentuh aku dan hilang. Terus gaib, itulah kemuliaan Allah yang saya dapat melihat dengan mata saya sendiri. Ini kebenaran, saudara-saudara. Sekali Yesus melihat aku sudah berubah. Sekali Yesus menyentuh aku sudah sembuh sepenuhnya dengan sempurna. Ini kesaksian saya, saudara-saudara. Sampai hari ini saya tidak pergi jumpa dokter untuk apa-apa sakit, karena saya ada kesehatan yang sepenuhnya. Saya percaya dengan segenap hati. Saya kenal Tuhan Yesus. Saya mendekatinya setiap hari. Pernah juga ditanya kawan-kawan seiman, pergilah cek, manalah tahu kan, untuk kepastian saja. Tetapi saya tidak pergi karena saya percaya dengan segenap hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ya, saudara-saudara. Lukas pasal 9 ayat 62 berbunyi begini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jelas kan? Ramai daripada kita yang selalu menoleh ke belakang. Kita perlu tanya diri sendiri, adakah kita layak untuk kerajaannya? Perkara yang kedua ialah menjadi serupa dengan Dia. Usaha untuk mengenalkan Yesus bermula dari awal dalam gereja, melalui pendeta-pendeta dan khotbah-khotbah yang diberikan setiap minggu. Tetapi yang lebih mantap lagi adalah sekolah Alkitab, mengajar tentang pengenalan Yesus. Daripada asas ini kita mendekatkan kepada Tuhan melalui doa dan silaturahim bersama Roh Kudus. Kita harus mendekatkan diri kita. Perbincangan tentang Yesus mestilah yang terutama dalam setiap pertemuan. Inilah dikenali sebagai murid-murid Yesus. Dalam Lukas pasal 6 ayat 40, Yesus mengajar, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Inilah cara yang paling sistematik untuk orang Kristen mengenal Tuhan Yesus, yaitu oleh firman-Nya. Kita harus mengenal Dia, saudara-saudara. Kalau tidak, kita terlepas apa yang Tuhan sedang melakukan dalam hidup kita dalam waktu ini. Filipi 3 ayat 10, Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, saudara-saudara, kita lihat pengenalan tentang Yesus mendekatkan kita kepada hatinya, mengetahui apa yang diingini oleh Tuhan Yesus. Pengenalan tentang Yesus akan mendekatkan kita kepada Tuhan. Bagaimana? Allah adalah kasih, maka kita mengenal kasih dan mengasihi Allah dan sesama manusia. Beginilah kita mendapat peluang untuk membawa Injil keselamatan kepada semua kenalan-kenalan kita. Kalau kita tidak bermula dengan kenalan kita, maka pasti kita juga tidak akan mengenalkan Injil keselamatan kepada orang yang kita tidak kenal. Ada yang memberi berbagai alasan untuk tidak mengenalkan Yesus. Walau apapun, setiap orang harus menjawab kepada Tuhan karena panggilannya amanat agung yang diberikan kepada kita. Jadi Tuhan memberi kita Roh Allah untuk menolong kita dalam hal ini. Justru Tuhan menyertai kita. Immanuel, God with us. Bagaimana kita dapat mengenalkan Dia yang kita tidak kenal? Sama sekali tidak mungkin. Injil keselamatan Yesus mengingatkan kita, semua dosa adalah jurang yang memisahkan manusia dan Allah. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya akulah Dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Bukankah lebih baik kita tidak menceburi dalam dosa? Karena dosa membawa kutukan, penyakit, dan berbagai masalah. Dan yang terutama ialah perpisahan dari Tuhan yang berkuasa
menyelamatkan kita karena Yesus sahaja yang esa yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah telah memberikan jalan keluar kepada manusia dengan memberikan anaknya sebagai korban di tempat kita. Murka Allah jatuh ke atas anaknya supaya manusia dapat diselamatkan, karena manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Inilah kasih Allah. Utusannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Mereka yang percaya akan diselamatkan, mereka yang tidak percaya akan binasa. Itulah keadilan Allah. Ia yang mencipta, Ia akan memastikan semuanya berjalan dengan lancar karena Ianya adalah ciptaannya. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Yesuslah penebus kita. Tiada siapa yang akan mengambil dosa kita. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya saudara-saudara, kita harus melihat Tuhan sedang melakukan perkara yang besar pada waktu ini. Ya, saya ingin mengingatkan, apabila Allah mau mencipta ikan, Ia mengatakan kepada laut, dan datanglah ikan. Apabila Allah mau mencipta pokok, Ia mengatakan kepada bumi, dan disitulah tumbuhnya pokok. Tetapi apabila Allah mau mencipta manusia, Ia berpaling dan melihat kepada dirinya sendiri. Katanya, marilah kita mencipta manusia dalam image kita, gambaran kita maksudnya. Perhatikan, kalau kita ambil ikan keluar dari air, ikan akan mati. Sama juga apabila kita cabut pokok dari tanah, pokok juga akan mati. Gambaran yang sama, apabila manusia putus hubungan dengan penciptanya, manusia juga mati. Apabila kita mengetahui semua perkara ini, kita harus tahu Allah adalah habitat semula jadi bagi manusia. Kita dicipta untuk hidup dalam hadirat-Nya. Kita harus selalu dihubungkan atau berhubung karena hanya di dalam Dia ada kewujud dan hidup. Wujudnya kehidupan. Marilah kita selalu disambungkan, dihubungkan kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Biar kita ingatkan diri kita bahwa air tanpa ikan masih air, tanah tanpa pokok masih tanah, Allah tanpa manusia masih Allah, tetapi tanpa Allah manusia tiada apa-apa. Mari kita tutup dengan doa ini. Kita satukan hati kita. Bapa yang mengasihi kami dengan kasih surgawi, kami datang menghadap-Mu Bapa, bertobat dari dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Bapa, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku sentiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang jahat. Janganlah membuang aku dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku, maka aku menjadi tahir. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang datang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela dan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hidup ini adalah kepunyaan Kau, dan saya menyerahkannya kepadamu untuk digunakan bagi kemuliaan Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala puji syukur, kemuliaan dan hormat kuserahkan kepadamu Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.